Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul ramadan syahrul qiyam wa syahrus syiyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati pengurus DKM Nurul Ikhlas, yang kami hormati Ketua RT, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para alim dan ulama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan taufik kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Keluarga sehat? Bu, suaminya sehat? Anaknya sehat? Bapak-bapak dompetnya sehat? Alhamdulillah ya. Kalau semuanya sehat, artinya kita dalam keadaan siap untuk melaksanakan rentetan ibadah amaliyah Ramadan insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan kesehatan tersebut kita semuanya benar-benar bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kata Rasulullah SAW, dua kenikmatan yang sering dilupakan adalah salah satunya nikmat sehat. Ketika sakit aja ingat, aduh ini sakit ya, tapi ketika sehat gak inget tuh ya, gak inget ke Allah begitu. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama manfaatkan waktu kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang berbahagia ini, tidak terasa Ramadan tinggal 29 hari lagi atau 28 hari lagi ya. Tidak terasa ya. Jangan sampai kita mengatakan tidak terasanya tinggal 2 malam lagi begitu. Aduh, 2 malam lagi. Itu biasa. Ya udah biasa, makanya kita biasakan dari awal nih, aduh nggak terasa ini 29. Jadi kita ada rasa mawas diri menggunakan Ramadan yang hanya sebentar saja, ayyamam ma'dudat ya, waktunya hanya sebentar saja ya, hanya satu bulan ya. Makanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya Ramadan ini. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terutamanya adalah kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang diberikan kepada kami malam ini tadi sebagaimana yang disampaikan oleh belum kenalan bapaknya siapa? Ketua DKM mungkin ya? Iya. Ya, ke sekretaris ya. Ketua DKM-nya siapa? Saya belum kenalan ya. Ya, diamanahkan adalah judulnya tentang an-niyat. Ya, tadi disampaikan di ayat ya, di mukadimah tentang ayat tentang niat. Para jamaah sekalian, niat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang intinya adalah niat ini merupakan sebuah pondasi yang mana ketika pondasi ini kuat, niat kita itu benar, maka hasilnya adalah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila niat kita, misalkan Pak berangkat ke sini karena siapa Pak? Jawab dong Pak. Beneran Pak karena Allah? Ibu ke masjid ke sini berjamaah disuruh siapa Bu? Allah. Beneran Bu, nggak karena takut dimarahin suami? Dek, disuruh siapa ke masjid? Yang bener deh, jujur nih. Nggak takut sama orang tua dimarahin, atau nanti kalau ke masjid dikasih baju baru gitu di lebaran? Enggak kan? Enggak. Apa iya? Enggak tahu. Enggak tahu katanya. Ya. Jadi yang namanya niat ini sangat penting. Dan yang namanya niat itu adalah rukun dari ibadah. Niat itu adalah syarat sahnya sebuah ibadah. Kalau tidak ada rukun, tidak ada syarat, ya, maka ibadah itu akan gugur. Tidak ada niat, ya, dalam hati kita ketika melakukan sebuah peribadahan, maka ibadah itu akan ditolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadisnya sudah masyhur ya. Apa dalilnya tentang niat? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan, setiap pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Semakin niatnya karena Allah, semakin ikhlas karena Allah, maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Tetapi kalau melenceng saja niatnya, sedikit saja, maka otomatis akan mungkin tidak mendapatkan pahala, mungkin juga tidak akan sama sekali mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam satu syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, disebutkan di situ ada sebuah kisah. Kisah ini menceritakan tentang pentingnya sebuah niat. Ada dua orang saudara, di mana dua saudara ini berada di satu rumah. Orang yang rajin ibadah tempatnya di lantai 2. Sedangkan yang rajin bermaksiat, saudaranya yang satu lagi berada di lantai bawah. Suatu hari yang rajin beribadah ini
dalam hatinya mengatakan, aduh kok saya ini ibadah terus, ya ibadah terus ini, kali-kali saya mau melakukan maksiat. Kemudian juga yang sering bermaksiat, sering mabuk-mabukan, ya waktu itu ya diceritakan dalam keadaan bangun tidur dan tidurnya dia, mohon maaf, dalam keadaan pipis begitu. Ya tidurnya sampai dengan pipis, ngompol begitu. Tetapi dia mengatakan bahwasanya, aduh saya ini maksiat terus nih. Kapan saya benernya saya mau nyoba, ya dalam hatinya disebutkan saya mau nyoba ngikutin saudara saja yang di atas. Kalau yang di atas tadi bilangnya ya bosan ibadah terus, mau ngikutin yang di bawah. Kemudian dua saudara ini, yang satu turun, yang ahli ibadah itu turun lewat tangga ya turunnya karena lantai 2. Kemudian yang di bawah yang maksiat itu naik. Qadarullah, tangganya roboh, patah, saling tertindih. Dua-duanya meninggal. Ya, dua-duanya meninggal. Maka dalam syarah tentang niat tersebut, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang rajin ibadah tersebut di akhirat itu bersama dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Sedangkan orang yang suka bermaksiat karena niatan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan bersama orang-orang yang suka beribadah. Ada kisah yang lainnya juga, ini tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti di padang mahsyar, jemaah sekalian, orang yang pertama dibangkitkan kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjihad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang berjihad tersebut, dipanggil. Karena orang yang pertama dipanggil, dihisab itu orang yang berjihad. Dalam konteks hadis ini ya. Dipanggil oleh Allah, kamu apa yang kamu kerjakan ketika di dunia? Allah bertanya. Kemudian orang tersebut menjawab, selama di dunia saya ikut terus berperang sampai saya meninggal. Kata dia, saya syahid ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu itu berjihad bukan karena aku, tapi karena ingin dinilai sebagai seorang mujahid. Kemudian setelah itu dipanggillah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan orang tersebut. Kemudian orang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang penuntut ilmu dan orang yang penghafal Al-Qur'an atau rajin membaca Al-Qur'an. Dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemari kamu. Apa yang kamu lakukan di dunia? Orang tersebut menjawab, selama di dunia saya selalu menuntut ilmu, dan ilmu saya amalkan untuk menghafal Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah menyangka lagi, kadzabta, kamu menuntut ilmu, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an itu bukan karena aku, tetapi kamu melakukan hal tersebut hanya semata-mata ingin dianggap sebagai orang alim, ingin dipanggil sebagai hafid. Dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ambil orang ini, lemparkan ke neraka. Kemudian orang yang ketiga yang dipanggil, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka bersedekah. Begitu juga Allah menyangkal ketika ditanya, kamu apa harta kamu digunakan untuk apa? Untuk bersedekah ya Allah, untuk infak ya Allah. Ternyata infak dan sedekahnya itu bukan karena Allah juga,
ya, maka Allah memanggil lagi malaikat, maka dilemparkanlah ke dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Nurul Ikhlas dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah ini begitu sangat pentingnya yang namanya niat. Sedikit saja tergelincir perbuatan kita, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi sebuah bumerang. Nah, di awal Ramadan ini sungguh sangat tepat begitu pembahasan niat ini. Ya, mengingatkan diri kita supaya senantiasa berintrospeksi diri, terus memperbaharui niat kita. Ketika dalam hati kita ada sedikit tergelincir, langsung luruskan. Ya Allah, saya beribadah, ya Allah sholat ini karena untukmu, bukan karena takut dimarahin orang tua. Ya dek ke masjid sholat bukan karena orang tua. Bapak-bapaknya juga, aduh takut diomelin sama istri di rumah. Ya tidak, niatkan karena Allah. Begitu juga datang ke masjid sekarang taraweh, ya sebelumnya sholat isya, bukan karena malu, ya aduh akan dicap nih saya nggak taraweh nggak datang. Bukan karena itu, tapi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu bentuk amalannya, harus karena Allah. Yang kedua, para jamaah sekalian, niat ini harus sering diperbanyak. Mumpung awal Ramadan, udah berapa niat yang Bapak ucapkan, yang tanamkan dalam hati akan melakukan ibadah apa saja di bulan Ramadan? Udah belum Pak diniatin? Bu, udah belum Bu? Apa aja Bu? Tadarus, berapa puluh juz Bu? Berapa kali hatam? 1 kali. Alhamdulillah. Infaknya mau berapa selama bulan puasa? Ya, mau ngasih iftar berapa kali? Ini harus dicatat, harus ditanamkan dalam hati. Karena yang namanya niat, ya, ketika kita meniatkan banyak niat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat itu sebagai kebaikan. Dan ketika kita laksanakan niat-niat tersebut, terutama di bulan puasa, maka akan dikali lipat gandakan. Dahsyat, ya, niat ini sungguh dahsyat. Dan niat ini bukan hanya sekedar rukun ataupun syarat, tetapi niat sendiri itu adalah sebuah ibadah. Ya. Kita niatkan, mumpung diberikan umur, ya, mungkin ada tetangga kita, saudara kita, jamaah di sini, kayaknya saya kehilangan salah seorang jamaah nih yang nggak ada nih di sini dulu. Ya, udah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita tinggal menunggu saja. Ya, kita tinggal menunggu. Mari kita sama-sama manfaatkan Ramadan ini yang baru 1 hari. Ya, kita tingkatkan amalan ibadah kita. Dan jangan sampai seperti kebiasaan kita, ya, seperti kebiasaan manusia lainnya. Ketika bulan Ramadan di awal semangat, di akhir turun. Di musola penuh nih. Saya baru pertama awal Ramadan ini, biasanya dikasih dulu itu, sekarang kan ketiga kalinya nih. Biasanya di akhir-akhir ada 3 baris, sekarang penuh nih. Nggak tahu nih nanti nih. Mudah-mudahan yang hadir di sini sampai dengan akhir Ramadan bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, siapa saja yang memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka rasakanlah perbaikan
kehidupan di 11 bulan yang akan datang. Kalau tidak ada perubahan di 11 bulan yang akan datang, maka tandanya Ramadannya tidak berhasil. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak niat, perbaharui terus niat, karena sesungguhnya niat itu menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamatil islam. Rabbi wa rabbukallah hilar rushdin wa khairin. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimna Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu melakukan kebenaran tersebut. Doa ya Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah itu adalah salah, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak melakukan kesalahan tersebut. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kepada kami keistiqomahan untuk melakukan setiap amalan ibadah di bulan Ramadan ini, dan terimalah semua ibadah kami, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.